Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Quicksort matkul struktur data yang ibu dosennya adalah Ibu Sarah Bibi STMPD. Apa itu Quicksort? Dari kata tersebut pasti kalian banyak yang memperkirakan quick artinya cepat dan sort artinya menyorting. Jika digabungkan akan menjadi menyorting cepat. Di video kali ini kita akan membahas apa itu Quicksort dalam algoritma. Dari pencarian Google yang saya cari banyak sekali pengertian dari Quicksort untuk bisa menjawab rasa penasaran Anda. Setelah mencari tahu dan memahami algoritma Quicksort dapat disimpulkan. Quicksort adalah algoritma pengurutan data menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Partisi-partisi tersebut maksudnya ialah partisi 1 dan partisi 2. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition agent sort. Untuk memulai pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian akan diurutkan dan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak. Biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil dari sebelah kiri pivot, dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif atau pengulangan, atau biasa disebut juga looping ya dalam pemrograman, terhadap elemen di sebelah kiri dan kanan sampai semua elemen berurut. Tips memilih pivot. 1. Pilih pada nilai awal, tengah, atau akhir dari sebuah array. Tapi dalam pemilihan pivot di antara ketiga posisi dari array ini, pasti ada masalah. Contohnya, ketika memilih nilai awal, maka sebelah kiri akan berurut dan sebelah kanan akan acak-acakan atau belum tentu urut. Jadi nih ya, dari kemudahan kalian terserah mau pilih mana untuk menjadikan pivot nilai awal kah, tengah, ataupun akhir dari sebuah array, pasti ada masalah tersebut. Kedua, pilih nilai secara acak dari sebuah array. Dari data tersebut dapat kita ketahui. Misalnya nih kita punya 7 data. Ya, kita acak saja tapi punya kekurangan yaitu membazir. Contohnya memilih pivot 4. Nah, yang sebelah kanan bisa terurut, sedangkan sebelah kiri tidak bisa terurut. Jika memilih acak lagi, bisa-bisa nanti kebalikannya, kiri terurut, kanan tidak terurut. Jadi seperti mengerjakan sesuatu itu secara sia-sia. 3. Memilih nilai median dari sebuah array. Ini adalah pilihan yang terakhir. Pilihan terakhir yang cukup lumayan tepat dan sering dipakai. Untuk memilih nilai median punya cara tersendiri, seperti mengurutkan data dan mendapatkan elemen tengah. Next, cara kerja dan implement dari Quicksort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Quicksort dari penjelasan, contoh, cara kerja dan implementasi pada bahasa Java. Diawali dengan pengertiannya, yaitu Quicksort adalah pengurutan atau algoritma pengurutan data yang dilakukan secara berulang. Untuk contohnya, kita dapat melihat array yang ada di depan kita yang terdiri dari elemen 8, 4, 6, 3, 9, 2, dan 7. Pada langkah pertama untuk Quicksort yaitu dilakukan pemilihan pivot. Di sini pivot yang dipilih yaitu 7. Bisa dilakukan secara acak dan sesuka hati. Baiklah, 7 sebagai pivotnya. Setelah itu, melakukan sorting atau pembagian partisi berdasarkan pivot. Jika suatu nilai lebih kecil daripada pivot, maka dia masuk ke indeks terendah. Jika suatu nilai lebih besar daripada pivot, maka
dia akan masuk ke indeks terbesar atau berada di sebelah kanan. Setelah kita selesai membagi partisinya menjadi dua, yaitu indeks terbesar dan indeks terkecil, maka kita lakukan sorting kembali atau pemilihan pivot kembali. Di sini saya menyesuaikan dengan yang tadi, mengambil pivotnya dari sebelah kanan. 2 sebagai pivot. Setelah itu lakukan sorting. Apakah 2 lebih besar daripada 3? Apakah lebih besar daripada atau lebih kecil daripada 6? Dan 4. Setelah itu kita lakukan lagi pemilihan pivot. Untuk pivot yang telah kita gunakan, kita tidak akan menggunakannya lagi. Jadi pivot yang di sini 4 atau pivot yang telah kita gunakan sebelumnya tidak akan kita sorting kembali. 4 sebagai pivot yang karena nilai 4 sudah dilakukan sorting, maka 6. Dan hingga akhir pada elemen tersebut, pada array tersebut, jika pada sisa elemen 1 pada sub array tersebut. Untuk yang terendah sudah kita susun. Untuk yang indeks tertinggi, pemilihan pivotnya 8 dan 9 lebih besar dari 8, maka 9 pindah. Seperti inilah cara kerja sebuah quicksort. Untuk pengimplementasian quicksort pada bahasa Java bisa kita lakukan, yaitu diawali dengan pemilihan pivot, yaitu untuk program yang setelah saya tulis merupakan program untuk mengeluarkan atau menampilkan sorting dari quicksort yang diawali dengan pemilihan 10 angka acak dari 100 nilai atau 100 elemen. Setelah itu cetak data yang belum diurut. Setelah itu lakukan sorting. Dan yang terakhir yaitu print atau menampilkan output pada data array yang telah disusun. Baiklah, masuk pada pemilihan pivot, yaitu kita deklarasikan in pivot sama dengan array dan indeks tertinggi, dikarenakan untuk memastikan bahwa elemen berada di posisi yang tepat. Setelah itu, kita memastikan nilai i, deklarasi i sama dengan low kurang 1. Di sini kita untuk memastikan bahwa indeks terendah dari elemen dan mengindikasi bahwa pivot berada di posisi yang benar. Setelah itu kita lakukan perulangan untuk mencari indeks terendah. Diawali dengan perulangan for, yaitu in j sama dengan low, indeks terendah, dan j lebih kecil dari indeks tertinggi. Setelah itu j melakukan increment
dengan syarat indeks terendah lebih kecil daripada pivot. Setelah sesuai syarat, maka nilai I bukan increment. Untuk melakukan perpindahan posisi pada nilai-nilai indeks terendah, seperti awalnya tadi, yaitu dari syaratnya batasan pivot, yaitu 7, maka akan dipindahkan pada indeks terendah, yaitu menyimpan nilai temporary pada indeks pertama. Setelah itu indeks pertama berada pada indeks tertinggi. Indeks tertinggi berarti nilai yang telah sesuai sortingan atau sesuai syarat akan berpindah tempat. Setelah kita menyelesaikan pengurutan pada atau sorting yang sesuai syarat bahwa indeks terendahnya lebih kecil daripada pivot, maka kita lanjut pada indeks terbesarnya untuk melakukan pertukaran tempat, bahwa indeks terbesar berada di sebelah kanan pivot. I plus 1 I plus 1 sama dengan R height, karena dia berada di sebelah kanan, terus R tertingginya kembali ke temp karena kembali kepada posisinya kembali. Setelah itu kita setelah bertukar tempat atau sesuai dengan area partisinya, kita mengembalikan atau mengeluar dari loopnya menggunakan return I plus 1. Setelah itu untuk sortingnya kita lakukan yaitu dengan syarat jika indeks terendah lebih kecil daripada indeks terbesar, maka dilakukan partisi kembali karena pengulangan atau recursive partition. Kita memanggil kembali indeks terendah dan indeks tertinggi untuk array, tentu saja array yang ingin kita sorting. Setelah itu sort array yang ingin kita sorting terendah dan P1 kurang 1. Sorting lakukan array P1 PI kurang 1 tambah 1 dan karena kita melakukan sortingannya dari untuk yang indeks tertinggi dari sebelah kanan ke kiri dan indeks terendahnya yaitu dari kiri ke kanan, makanya P1-nya tambah sedangkan yang height-nya
yaitu P1 dikurang 1. Baiklah, codingannya telah selesai. Kita akan mengetesnya. Dari nilai yang telah diurutkan sebagai berikut. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.